Bandar ekstasi diringkus polisi. Jembatan amblas, warga resah. Sunset di tepi Sungai Kampar ramai wisatawan. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Risa Rizkyanti, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Seorang residivis bandar narkotika jenis ekstasi dan vape diringkus personel Polrestabes Medan. Pelaku diringkus di kawasan Sunggal. Ini adalah rekaman video yang merekam detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan merangsek masuk ke sebuah rumah di Desa Mulirejo Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, 25 Mei lalu. Salah satu penghuni rumah yakni berinisial DH menjadi target polisi lantaran merupakan bandar narkoba. Pelaku juga merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia, Indonesia. Saat diringkus, DH bersembunyi di balik mobil dan sempat menyimpan narkoba. Namun usai dilakukan pemeriksaan dan mendobrak paksa sebuah kamar, pelaku akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Petugas menyita 10.000 lebih butir pil ekstasi, 828 vape narkoba, dan uang tunai sebesar 246 juta rupiah yang merupakan uang hasil transaksi narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang, pelaku bukan kali pertama terlibat dalam bisnis narkoba. Pelaku sudah 4 kali dipenjara dalam kasus serupa. Setiap aksinya, pelaku juga kerap berpindah-pindah tempat, dan bahkan dalam kurun waktu 1 bulan, pelaku 4 kali berpindah tempat, dengan tujuan agar pergerakannya tidak diketahui polisi. Selain menyita narkoba, polisi juga menyita sejumlah kendaraan mewah milik pelaku, yang diduga kuat merupakan hasil pencucian uang. Di hadapan rekan-rekan juga kami sampaikan adanya residivis narkoba, kita anggap bandar, mungkin ini ada dari pihak kejaksaan kami sampaikan, dan mereka modusnya berpindah-pindah, ngontrak, nyewa 1 bulan, dia 4 kali, dan kami bisa amankan. Pelaku kini kembali terancam di penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat undang-undang tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Seorang pria di Kabupaten Dairi nekat menggelapkan uang perusahaan hingga ratusan juta dan mengaku sebagai korban begal. Aksinya diungkap kepolisian. Inilah video amatir saat pelaku penggelapan uang perusahaan nekat menabrak dirinya dengan mengendarai sepeda motor di tepi jalan di Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pelaku nekat menabrakkan dirinya ke arah sebuah gubuk. Alhasil pelaku pun mengalami luka parah pada bagian wajahnya. Kemudian di hadapan warga, pelaku beralasan telah menjadi korban begal. Drama ini ternyata hanya alasan pelaku untuk mengelabui petugas agar uang 290 juta rupiah yang dititip perusahaan dapat dikuasai. Kapolres Dairi AKBP Otnil Siahaan menjelaskan petugas telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV di sekitar, namun tidak menemukan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, akhirnya petugas dapat mengungkap fakta bahwa pelaku membuat laporan palsu. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pelaku menggelapkan uang perusahaan ratusan juta untuk bermain judi online. Pelaku diketahui bekerja di sebuah perusahaan pertambangan dan minyak, dan saat itu diberi tugas untuk membayar uang pajak bumi dan bangunan. Namun ternyata uang senilai 290 juta rupiah tersebut habis dipergunakan pelaku untuk bermain judi. Karena tidak dapat mengembalikan uang tersebut, pelaku menggunakan alibi menjadi korban begal. Setelah berlangsung penyelidikan yang kami lakukan oleh tim penyelidik,
gabungan dari Polsek dan Satreskrim. Kami menemukan beberapa bukti dan persesuaian yang tidak sesuai dengan cerita WG. Ya. Setelah kita lakukan penelitian terhadap CCTV juga, kita uji, CCTV sudah banyak kita ambil, kita lihat, dan juga dokumen, keterangan saksi, kita nyatakan bahwa kejadian begal tidak terjadi. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Dairi dan pelaku terancam pasal laporan palsu serta penggelapan dalam jabatan. Tim Liputan, Kompas TV, Dairi, Sumatera Utara. Kita tahu pada saat itu Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah indekos elit yang jadi home industri pembuatan vape narkoba. Polisi juga meringkus seorang warga negara Singapura yang merupakan bandar sekaligus pengendali. Ini adalah rekaman detik-detik saat Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah indekos elit dengan pengamanan yang cukup ketat di Jalan Flores, Kota Medan pada pertengahan Mei lalu. Petugas sempat kesulitan masuk ke kamar indekos karena memiliki sistem pengamanan dengan pengenalan wajah. Di lokasi ini petugas meringkus seorang wanita berinisial M yang berperan sebagai peracik sekaligus pengedar vape dengan kandungan narkoba. Polisi juga menyita sejumlah bahan pembuat vape narkoba bermerek Labubu yang jika berhasil diproduksi dapat menghasilkan lebih dari 500 vape narkoba bernilai lebih dari 1 miliar rupiah. Polisi yang melakukan pengembangan penyelidikan berhasil meringkus pemasok sekaligus pengendali dalam praktik home industri vape narkoba ini berinisial T yang merupakan warga negara Singapura. Bahwasannya saat MWK tadi kita amankan, kita kejar TM di salah satu hotel mewah di Medan. Saat mereka akan memasok kembali beberapa bahan baku yang akan disuplai kepada MWK. Beruntung ataupun berhasil, syukur alhamdulillah, sebelum bahan baku di dropping kita bisa amankan. Untuk saat ini ada satu lagi pelaku yang sedang kita kejar, inisial R. Ya. Nanti mudah-mudahan tim pun masih bergerak. Dalam kasus ini, polisi masih memburu satu pelaku lagi yang turut terlibat dalam sindikat ini. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan kurir 20 kg sabu di Jalan Tol Medan Binjai. Ini adalah rekaman video yang merekam detik-detik saat personil Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan pengejaran terhadap sebuah minibus yang diketahui membawa 20 kg sabu pada akhir Mei lalu. Pelaku yang mengetahui dalam pengejaran polisi terus memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi di Jalan Tol Belmera hingga Tol Medan Binjai. Pelaku akhirnya berhasil disergap saat keluar dari gerbang Tol Helvetia. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan 20 kg sabu yang dibawa pelaku dipasok dari Malaysia melalui perairan Tanjung Balai. Narkoba yang disita rencananya akan dibawa ke Provinsi Aceh untuk kemudian akan diedarkan. Dan ini narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari Malaysia dan melalui Tanjung Balai, dan informasi terakhir dari yang ditangkap kurir maupun pengedar akan dibawa ke Aceh. Dalam kasus ini, pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Jembatan amblas, warga Pekanbaru resah. Saksikan usai jeda.
Anda kembali di Kompas Pagi, Saudara. Warga di Jalan Nelayan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau terpaksa mencari jalan alternatif setelah jembatan di kawasan tersebut amblas. Akibatnya aktivitas masyarakat terganggu karena tidak dapat dilintasi. Jembatan di Jalan Nelayan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau amblas pada Jumat 12 Juni lalu. Diduga amblasnya jembatan terjadi akibat sering dilalui kendaraan bermuatan berat. Pasalnya di sekitar lokasi saat ini sedang berlangsung pembangunan turap sungai serta sejumlah proyek pembangunan lainnya. Akibat kerusakan tersebut, jembatan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Petugas pun telah memasang pembatas di sekitar lokasi untuk mencegah masyarakat beraktivitas di area yang dinilai membahayakan. Meski demikian, masih ada sejumlah pengendara yang nekat melintasi jembatan yang amblas. Sementara itu, banyak pengendara roda 2 terpaksa memutar arah dan mencari jalan alternatif. Akibat putusnya akses jalan tersebut, pengendara mengaku kesulitan melintasi rute yang biasanya mereka gunakan setiap hari. Mereka terpaksa mencari jalan lain dengan jarak lebih dari 3 km. Warga nih Bang. Ya kalau untuk warga ini tanggapan kita kalau bisa perbaiki secepatnya di wali kota atau daerah gitu pimpin kita. Karena akses ini satu-satunya jalan nelayan ini. Kita tiap hari lewat sini Bang. Tiap hari ini penduduk asli sini. Jadi kalau kondisi kayak gini kita lewat mana Bang? Kita mutar lagi, kalau enggak ke Letan 1, kalau enggak di Kartika Palas. Itu semakin jauh jaraknya. Makin jauh jaraknya, sekitaran 3 kilo. 3 kilo muternya ya. Muternya aja. Ini sebelumnya udah pernah kayak gini Bang? Belum ada, ini letaknya kena ini nih. Getaran ini, pasak bumi ini orang menanam. Awalnya jembatannya bagus. Alat berat orang kerja di sana tuh lewat sini. Kena alat-alat berat tuh yang sekitaran 40 ton, 30 ton lewat sini. Para pengendara berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Pemerintah setempat disebutkan sudah meninjau lokasi dan berencana membangun jembatan tersebut. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Ratusan mahasiswa di Kota Medan menggelar mimbar bebas di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah menstabilkan harga BBM dan sejumlah kebijakan pemerintah lainnya. Rangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa di tanah air juga mengalir di Kota Medan. Dalam aksinya di depan gedung DPRD Sumatera Utara, ratusan mahasiswa menyampaikan aspirasinya secara damai. Di hadapan gedung DPRD Sumatera Utara, para mahasiswa menyampaikan beberapa poin tuntutan seperti stabilisasi harga BBM, efisiensi dan transparansi APBN dan APBD, hingga menuntut evaluasi program makan bergizi gratis. Ketua DPRD Ernie Sitorus sempat menemui masa aksi. Hingga pukul 5 sore kepada mahasiswa, Ketua DPRD memastikan akan mengawal aspirasi mahasiswa tersebut. Emir Syapurba, Budi Satria, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, usaha reparasi koper, tas hingga sepatu masih eksis di tengah kemajuan Kota Pekanbaru saat ini. Dengan keahlian memperbaiki barang yang rusak, perajin bisa menghasilkan cuan hingga belasan juta rupiah per bulan. Usaha ini juga mampu merekrut para pekerja. Sebuah jasa reparasi tas dan koper selalu ramai peminat, salah satunya yang berada di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Riau. Usaha yang telah ditekuni oleh salah seorang warga bernama Yudi ini selalu ramai didatangi pelanggan. Berawal dari keterampilan sol sepatu, usahanya terus dikembangkan dengan reparasi tas dan koper. Hasil reparasi tas dan koper yang memuaskan membuat permintaan warga terus meningkat. Rata-rata kerusakan tas dan koper yang diperbaiki seperti penggantian resleting dan kerusakan pada roda atau troli. Dari usaha jasa reparasi itu, Yudi bahkan telah memperkerjakan 4 orang karyawan. Reparasi tas dan koper telah ditekuni Yudi sejak 2004 dengan hasil cukup memuaskan. Dalam satu hari, belasan tas dan koper selesai diperbaiki dengan upah pengerjaan setiap koper atau tas hingga Rp100.000 per unit. Kalau awalnya itu saya sebenarnya usahanya di servis sepatu dan sendal.
Cuman karena ada juga konsumen yang mengantarkan tas untuk diperbaiki, kita terima. Lama-kelamaan makin lama, makanya ada ide untuk perbaiki tas ini. Itu awal mula kita buka servis tas ini, lebih kurang 10 tahun yang lewat. Tas apa aja bang yang dibagusin? Mulai dari tas sekolah, tas pesta, koper, travel bag, macam-macam, tas pancing, tas golok. Reparasi tas dan koper diminati warga karena biayanya lebih murah ketimbang membeli baru. Proses perbaikan juga cukup cepat, sehari hingga 2 hari. Dari kemampuan reparasi ini, Yudi tidak hanya menghasilkan cuan, namun juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar karena telah merekrut karyawan untuk peningkatan pelayanan kepada konsumennya. Saminu Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh terus dikebut. Menteri Pekerja Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan tersebut. Ditargetkan akhir bulan Juni ini dapat langsung difungsikan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya ini telah mencapai 65%. Proyek strategis ini terus dikebut pemerintah agar dapat selesai di akhir Juni tahun ini. Sekolah yang dibangun di atas lahan seluas 8 hektar ini dinilai cukup lamban. Diperlukan akselerasi yang cepat untuk mencapai target, seperti upaya pengiriman material bangunan lewat udara. Saat meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Nagan Raya, Aceh, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bilang, rendahnya progres ini dipicu sulitnya akses transportasi pengiriman material dan gangguan cuaca di jalur distribusi. Namun dirinya optimis akhir Juni 2026 sekolah ini akan rampung dan menyambut siswa baru. Suplai material secara darat memang berat. Memang ada bandara tapi bandaranya belum bisa 100%, misalnya kita menggunakan Hercules misalnya. Mereka belum bisa butuh itu. Cuma tadi dari teman-teman penyedia jasa waskita akan berusaha menggunakan tetap angkutan udara karena itu yang tercepat. Mudah-mudahan bisa. Kalau ada tambahan alat yang mesti mereka bawa, ya mesti dibawa pakai pesawat sekalian gitu. Proyek sekolah rakyat yang dikerjakan Waskita Karya ini dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti ruang kelas yang representatif, laboratorium, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa hingga rumah susun bagi para guru. Jika beroperasi penuh, sekolah rakyat di Nagan Raya ini diproyeksikan mampu menampung 1.000 lebih siswa yang berada di kawasan barat selatan Aceh. Mustajab, Kompas TV, Nagan Raya, Aceh. Saudara, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax memaksa sejumlah warga di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau terpaksa beralih ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pasca naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax 92 yang mencapai harga Rp17.000 per liter, sejumlah warga di Kota Pekanbaru mengaku terpaksa beralih ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Terpantau antrian pengendara motor yang ingin mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite cukup ramai di SPBU yang ada di Kota Pekanbaru. Salah seorang pengguna Pertamax 92 mengaku terpaksa beralih ke BBM bersubsidi karena lebih murah. Saya sebagai pengguna Pertamax 92 ya Bang ya. Sebelumnya Pertamax Turbo karena naik sampai 20.000, beralih ke Pertamax 92 dari 12.900 jadi 17.000 ini berat, sangat berat bagi saya karena naiknya sekitar 4.000-an. 4.100. Tapi kondisi kayak gini saya beralih Bang, lebih beralih ke Pertalite karena cukup bisa menghemat lah ya jadinya dengan. Warga berharap agar pemerintah bisa mengatasi harga BBM yang mengalami kenaikan karena bisa berdampak luas pada masyarakat. Saminu Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Wisata sunset Sungai Kampar ramai, saksikan usai jeda berikut.
Masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Kompas Pagi. Saudara, Bangkinang yang merupakan ibu kota Kabupaten Kampar, Provinsi Riau memiliki sejumlah wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Sunset Sungai Kampar. Banyak pengunjung dari luar kota datang menikmati keindahannya. Lokasinya persis di jantung kota Bangkinang, Kabupaten Kampar. Wisata yang diberi nama Bangkinang Riverside ini banyak dikunjungi wisatawan pada sore menjelang malam. Suasana yang sejuk dan cantik membuat pengunjung betah untuk berlama-lama bersama keluarga. Spot foto dengan latar Sungai Kampar dan jembatan Waterfall City menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Untuk menikmati wisata ini, pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Mereka hanya dikenakan tarif parkir kendaraan mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000. Wisata ini juga dilengkapi sarana toilet dan tong sampah agar kebersihan tetap terjaga. Salah satu pengunjung yang datang di Pekanbaru mengaku sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati suasana yang baru dengan latar sungai. Udah berapa kali ke sini? Baru pertama kali ini. Lumayan bagus. Bisa buat kumpul-kumpul keluarga, enak lah. Adem juga. Apa aja yang ada di sini fasilitasnya? Buat foto-foto paling nongkrong-nongkrong ya. Sama teman-teman keluarga. Paling makan, paling banyak ya. Kalau untuk buat foto sungainya bagus ya, ada jembatannya juga. Karena jembatannya ada 2, tengah-tengahnya nampaknya jadi bagus sungainya. Jika Anda datang ke Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, jangan lupa untuk berkunjung ke tempat ini. Selain menawarkan keindahan alam, wisata ini juga menjanjikan berbagai macam kuliner dengan harga sangat bersahabat dengan kantong para pengunjung. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau. Jaksa menuntut 2 terdakwa kasus jual beli BBM bersubsidi menggunakan jerigen dengan hukuman 5 bulan penjara. Tuntutan ini sama dengan masa penahanan para terdakwa. Terdakwa Aziz Apandi Silalahi dan Rading Alamir Cibro, terdakwa kasus jual beli Pertalite menggunakan jerigen tanpa izin, Senin sore mendengarkan tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Medan. Jaksa menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 5 bulan dan 5 hari penjara. Sebab perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Lamanya tuntutan sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. Penasihat hukum terdakwa Rumintang Naibahu bilang akan melakukan pledoi atas tuntutan jaksa. Rumintang juga berharap majelis hakim dapat membebaskan kliennya dan memerintahkan penyidikan baru kepada pengelola SPBU. Tapi yang paling utama kami menginginkan ada sprindik baru terhadap orang yang benar-benar terlibat di dalam masalah tersebut. Yaitu pembensinnya kah, pengawasnya kah, silakan polisi lakukan penyelidikan ulang, buat sprindik baru. Polisi menangkap terdakwa pada bulan Januari lalu saat terdakwa Aziz Silalahi, penjaga pompa SPBU Simpang Pos Kota Medan, melakukan pengisian 20 liter Pertalite ke jerigen yang dibawa oleh terdakwa Rading Alamir. Rencananya BBM tersebut akan dijual eceran. Rauganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh memperlebar jalan lintas Barat Aceh antara Calang Aceh Jaya dan Simpang Piut Nagan Raya. Pelebaran ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan Barat Selatan Aceh. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Zulkarnaini, menyebut pelebaran jalan lintas Barat Aceh ini adalah program preservasi jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan kualitas jalan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Proyeknya bernilai 18 miliar rupiah. Ruas jalan nasional yang dilebarkan ini sepanjang 3,35 km dengan lebar badan jalan sebelumnya 6 meter. Pelebaran dilakukan di sisi kanan dan kiri jalan existing masing-masing 1,5 meter, sehingga lebarnya menjadi 9 meter. BPJN Aceh menargetkan proyek pelebaran jalan ini rampung pada 10 September nanti.
ini perluasan. Jadi kita luaskan jalan ini pelebaran kiri kanan 1,5 dengan 1,5. Jadi badannya sudah ada 6 meter. Ini insya Allah kita target selesai tanggal 10 September 2026 tahun ini. Ruas jalan yang diperlebar ini punya arti penting dalam mendukung kelancaran arus transportasi, mobilitas masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi logistik untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah Barat Selatan Aceh. Mustajab, Kompas TV, Nagan Raya, Aceh. Saudara, untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Anggaran 10,7 miliar dialokasikan bagi 1.520 kepala keluarga di 14 kabupaten kota. Tahun ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara kembali memperkuat bantuan usaha produktif untuk program kelompok usaha bersama atau KUB dan usaha ekonomi produktif UEP di 14 kabupaten kota. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan usaha produktif disertai pendampingan dan pembinaan berkelanjutan. Dinas Sosial telah mengalokasikan anggaran sekitar 10,7 miliar yang nantinya akan diberikan pada 1.520 kepala keluarga yang tersebar di 14 kabupaten kota. Program KUB dan UEP ini juga merupakan salah satu prioritas visi misi pembangunan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam memperluas akses untuk masyarakat miskin dengan pembangunan usaha dan peningkatan pendapatan keluarga. Masyarakat pelaku kecil menengah usaniawan mengatakan program ini bermanfaat langsung bagi mereka sehingga mampu membuat usaha masyarakat berkembang. Manfaat yang dirasakan. Ya seperti kami ya usaha kecil lah gitu kan, kami ya bersyukur bermanfaat pada kami, apalagi kami dapat bantuan. Seperti saya sendiri kan dapat bantuan seperti kursi, alat bangka seperti ketang, gunting, semprotan apa, head kit. Dengan apa ini bermanfaat bagi kami, karena kan apapun yang dipergunakan pas dia apa yang kami butuhkan. Jadi kalau yang untuk penambahan ekonomi seperti ibu tadi bilang ya pasti menambah Bu, karena kan seperti saya kan dulu 1 kursi, sekarang kan dapat 2 kursi, jadi dua-dua bisa dimanfaatkan. Jadi income untuk ekonomi pendapatan pasti bertambah Bu. Dari data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada Maret 2025 mencapai 1,14 juta jiwa atau sekitar 7,36% dari total populasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian sehingga program berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diperkuat. Bantuan usaha yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat antara lain sektor perdagangan kecil, pertanian, peternakan, kerajinan, maupun usaha jasa yang dinilai potensial di wilayah masing-masing. Tim Liputan Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara. Bandar ekstasi diringkus, saksikan usai jeda. Seorang residivis bandar narkotika jenis ekstasi dan vape diringkus personel Polrestabes Medan. Pelaku diringkus di kawasan Sunggal. Ini adalah rekaman video yang merekam detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan merangsek masuk ke sebuah rumah di Desa Mulirejo Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, 25 Mei lalu. Salah satu penghuni rumah yakni berinisial DH menjadi target polisi lantaran merupakan bandar narkoba. Pelaku juga merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia Indonesia. Saat diringkus, DH bersembunyi di balik mobil dan sempat menyimpan narkoba. Namun usai dilakukan pemeriksaan dan mendobrak paksa sebuah kamar, pelaku akhirnya mengakui seluruh perbuatannya.
Petugas menyita 10.000 lebih butir pil ekstasi, 828 vape narkoba, dan uang tunai sebesar 246 juta rupiah yang merupakan uang hasil transaksi narkoba. Kasatgas Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang, pelaku bukan kali pertama terlibat dalam bisnis narkoba. Pelaku sudah 4 kali dipenjara dalam kasus serupa. Setiap aksinya, pelaku juga kerap berpindah-pindah tempat, dan bahkan dalam kurun waktu 1 bulan, pelaku 4 kali berpindah tempat, dengan tujuan agar pergerakannya tidak diketahui polisi. Selain menyita narkoba, polisi juga menyita sejumlah kendaraan mewah milik pelaku, yang diduga kuat merupakan hasil pencucian uang. Di hadapan rekan-rekan juga kami sampaikan adanya residivis narkoba, kita anggap bandar, mungkin ini ada dari pihak kejaksaan kami sampaikan, dan mereka modusnya berpindah-pindah, ngontrak, nyewa 1 bulan, dia 4 kali, dan kami bisa amankan. Pelaku kini kembali terancam di penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat undang-undang tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Seorang pria di Kabupaten Dairi nekat menggelapkan uang perusahaan hingga ratusan juta dan mengaku sebagai korban begal. Aksinya diungkap kepolisian. Inilah video amatir saat pelaku penggelapan uang perusahaan nekat menabrak dirinya dengan mengendarai sepeda motor di tepi jalan di Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pelaku nekat menabrakkan dirinya ke arah sebuah gubuk. Alhasil pelaku pun mengalami luka parah pada bagian wajahnya. Kemudian di hadapan warga, pelaku beralasan telah menjadi korban begal. Drama ini ternyata hanya alasan pelaku untuk mengelabui petugas agar uang 290 juta rupiah yang dititip perusahaan dapat dikuasai. Kapolres Dairi AKBP Otnil Siahaan menjelaskan petugas telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV di sekitar, namun tidak menemukan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, akhirnya petugas dapat mengungkap fakta bahwa pelaku membuat laporan palsu. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pelaku menggelapkan uang perusahaan ratusan juta untuk bermain judi online. Pelaku diketahui bekerja di sebuah perusahaan pertambangan dan minyak, dan saat itu diberi tugas untuk membayar uang pajak bumi dan bangunan. Namun ternyata uang senilai 290 juta rupiah tersebut habis dipergunakan pelaku untuk bermain judi. Karena tidak dapat mengembalikan uang tersebut, pelaku menggunakan alibi menjadi korban begal. Setelah berlangsung penyelidikan yang kami lakukan oleh tim penyelidik gabungan dari Polsek dan Satreskrim, kami menemukan beberapa bukti dan persesuaian yang tidak sesuai dengan cerita WG. Ya. Setelah kita lakukan penelitian terhadap CCTV juga, kita uji, CCTV sudah banyak kita ambil, kita lihat, dan juga dokumen, keterangan saksi, kita nyatakan bahwa kejadian begal tidak terjadi. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Dairi, dan pelaku terancam pasal laporan palsu serta penggelapan dalam jabatan. Tim Liputan, Kompas TV, Dairi, Sumatera Utara. Kita tahu pada saat itu Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah indekos elit yang jadi home industri pembuatan vape narkoba. Polisi juga meringkus seorang warga negara Singapura yang merupakan bandar sekaligus pengendali. Ini adalah rekaman detik-detik saat Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah indekos elit dengan pengamanan yang cukup ketat di Jalan Flores, Kota Medan pada pertengahan Mei lalu. Petugas sempat kesulitan masuk ke kamar indekos karena memiliki sistem pengamanan dengan pengenalan wajah. Di lokasi ini petugas meringkus seorang wanita berinisial M yang berperan sebagai peracik sekaligus pengedar vape dengan kandungan narkoba. Polisi juga menyita sejumlah bahan pembuat vape narkoba bermerek Labubu yang jika berhasil diproduksi dapat menghasilkan lebih dari 500 vape narkoba bernilai lebih dari 1 miliar rupiah.
Polisi yang melakukan pengembangan penyelidikan berhasil meringkus pemasok sekaligus pengendali dalam praktik home industri vape narkoba ini berinisial T yang merupakan warga negara Singapura. Bahwasannya saat MWK tadi kita amankan, kita kejar TM di salah satu hotel mewah di Medan. Saat mereka akan memasok kembali beberapa bahan baku yang akan disuplai kepada MWK. Beruntung ataupun berhasil, syukur alhamdulillah, sebelum bahan baku di dropping kita bisa amankan. Untuk saat ini ada satu lagi pelaku yang sedang kita kejar, inisial R. Ya. Nanti mudah-mudahan tim pun masih bergerak. Dalam kasus ini, polisi masih memburu satu pelaku lagi yang turut terlibat dalam sindikat ini. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan kurir 20 kg sabu di Jalan Tol Medan Binjai. Ini adalah rekaman video yang merekam detik-detik saat personil Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan pengejaran terhadap sebuah minibus yang diketahui membawa 20 kg sabu pada akhir Mei lalu. Pelaku yang mengetahui dalam pengejaran polisi terus memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi di Jalan Tol Belmera hingga Tol Medan Binjai. Pelaku akhirnya berhasil disergap saat keluar dari gerbang Tol Helvetia. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan 20 kg sabu yang dibawa pelaku dipasok dari Malaysia melalui perairan Tanjung Balai. Narkoba yang disita rencananya akan dibawa ke Provinsi Aceh untuk kemudian akan diedarkan. Dan ini narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari Malaysia dan melalui Tanjung Balai, dan informasi terakhir dari yang ditangkap kurir maupun pengedar akan dibawa ke Aceh. Dalam kasus ini, pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya. Assalamualaikum.